Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Murdani, NIM 19220087, Prodi Manajemen 2. Akan membacakan materi manajemen sumber daya manusia, bab 1, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi. Sebagai ilmu SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam bidang ini terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan psikologi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Ruang lingkup MSDM. 1. Perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. 2. Menganalisis jabatan dan pekerjaan, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci tentang masing-masing pekerjaan atau jabatan dan perusahaan atau organisasi. 3. Perekrutan dan penyeleksian karyawan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan. 4. Memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya, organisasi perusahaan, dan nilai perusahaan. 5. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. 6. Penilaian prestasi dan kinerja karyawan untuk melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian terhadap karyawan. 8. Memotivasi karyawan. Memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan. 9. Menjaga hubungan dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja. Bab 2. Perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Dengan kata lain, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mempergunakan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Metode informasi dan peramalan tenaga kerja. 1. Organisasi. 2. Situs persediaan tenaga kerja. 3. Peramalan. Perencanaan prosedur dan perencanaan manajemen sumber daya manusia. 1. Prosedur perencanaan manajemen sumber daya manusia. 2. Rencana sumber daya manusia. 3. Jangka waktu rencana. 4. Kepentingan perseorangan. 5. Kepentingan perusahaan. 6. Kepentingan perusahaan. Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan menurut para ahli. 1. Menurut Armstrong, adalah sebuah teknik manajemen yang amat penting karena analisis pekerjaan yang akan menghasilkan informasi yang amat diperlukan untuk mendesain atau mengembangkan organisasi, rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan serta pengajian. 2. Menurut Umar, analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. 3. Menurut Bernardin dan Joyce, analisis pekerjaan merupakan usaha-usaha untuk merumuskan hal-hal yang dilakukan oleh seseorang pekerja ke dalam kata-kata.
Analisis tenaga kerja. Pengertian analisis tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Klasifikasi tenaga kerja. Berdasarkan penduduknya, 1. Tenaga kerja, 2. Bukan tenaga kerja. Berdasarkan batas kerja, 1. Angkatan kerja, 2. Bukan angkatan kerja. Berdasarkan kualitasnya, 1. Tenaga terdidik, 2. Tenaga kerja terlatih, 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Masalah ketenaga kerjaan. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran. Penarikan tenaga kerja. Pengertian penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan organisasi atau perusahaan. Beberapa konsep penting. 1. Tenaga kerja. Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 2. Karyawan. Seorang pekerja tetap yang bekerja di bawah perintah orang lain. 3. Buruh atau kuli, yaitu seorang pekerja harian atau honor yang bekerja di bawah perintah lain dan menerima balas jasa yang besarnya tertentu. 4. Kerja, yaitu sejumlah aktivitas fisik dan mental yang dilakukan seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Tujuan penarikan tenaga kerja. Secara umum, tujuan penarikan tenaga kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerjaan. 2. Secara khusus, agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang, untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan, membantu dan meningkatkan proses pemilihan tenaga kerja, mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja, sebagai upaya dalam mengkoordinasikan, melakukan evaluasi efektif, memenuhi kegiatan perusahaan. Kegiatan rekrutmen. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, mencari informasi mengenai perkembangan kondisi tenaga kerja, menyusun bahan-bahan rekrutmen, menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu, mencari para calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber, melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan, menyesuaikan dengan konteks hukum yang berlaku. Bab 5. Seleksi tenaga kerja. Pengertian seleksi. Seleksi atau selection adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Seleksi adalah proses indikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau memenuhi syarat untuk suatu jabatan atau cara tertentu. Tujuan seleksi. Tujuan seleksi diantaranya: 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. 2. Memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi. 5. Memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi: 1. Kondisi penawaran tenaga kerja. 2. Faktor
eksternal. 3. Perangkat organisasi. Langkah-langkah proses seleksi. 1. Terima surat lamaran. 2. Ujian. 3. Wawancara. 4. Tes latar belakang dan surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara kedua dengan atasan langsung. 7. Keputusan atasan. 6. Penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang diterima lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Program orientasi adalah suatu kegiatan yang dimaksud untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, atau lingkungan kerja dan atasan. Jenis-jenis penempatan. Promosi. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi. Transfer. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara baik dari segi bayaran, tanggung jawab, atau level organisasionalnya. Demosi. Karyawan yang dipindahkan ke posisi lain yang lebih rendah baik dari segi bayaran, tanggung jawab, maupun level organisasionalnya. Tujuan orientasi. Membantu para karyawan baru untuk menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada peran mereka masing-masing, orientasi dan kebijakannya, rekan-rekan kerja mereka. Manfaat program orientasi. 1. Mengurangi kecemasan karyawan. 2. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dan lebih baik. 3. Mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. 4. Karyawan baru menjadi lebih mandiri. 5. Mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. 7. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan pengusaha. Penyebab terjadinya PHK. 1. Adanya beberapa alasan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja, yaitu selesainya perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja melakukan kesalahan berat, pekerja melanggar perjanjian kerja sama atau peraturan perusahaan, pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya, PHK massal karena perusahaan rugi atau melakukan efisiensi, peleburan, penggabungan, perubahan status, pekerja meninggal dunia, pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut, pekerja sakit berkepanjangan, pekerja memasuki usia pensiun. Jenis-jenis PHK. 1. Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. 2. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. 3. Pemutusan hubungan kerja demi hukum. 4. Memutuskan hubungan kerja oleh pengadilan. Kompensasi bagi pekerja yang di PHK. 1. Uang pasongan, yaitu pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. 2. Uang penghargaan masa kerja atau UPMK adalah pemberian uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penghargaan berdasarkan masa kerja akibat adanya PHK. 3. Uang ganti kerugian adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai ganti istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan pulang, tempat di mana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan dan fasilitas perumahan. 4. Uang pisah adalah
Pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja, buruh atas pengunduran diri secara baik-baik dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan, yaitu ditunjukkan secara tertulis 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri yang besar nilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. 8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengertian pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Tujuan pengembangan tenaga kerja yaitu 1. Memperbaiki kinerja tenaga kerja. 2. Mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemajuan teknologi. 3. Mengorientasikan para tenaga kerja baru terhadap organisasi. Dan 4. Bekerja secara benar dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai bidang. 3. Cara pengembangan tenaga kerja yaitu 1. Orientasi. 2. Pelatihan. 3. Pendidikan. 4. Pengertian kompensasi. Kompensasi atau upah adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. 5. Jenis kompensasi terbagi 3. 1. Kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain-lain. 2. Kompensasi finansial tidak langsung, yaitu bayaran yang dikeluarkan perusahaan tidak diberikan langsung kepada karyawan. 3. Kompensasi non-finansial, yaitu bayaran yang tidak terkait dengan uang seperti pelatihan, kecakapan karyawan, dan lingkungan kerja yang nyaman. 6. Komponen-komponen kompensasi adalah sebagai berikut. 1. Gaji. 2. Upah. 3. Insentif. 4. Kompensasi tidak langsung. 9. Perencanaan karir, manajemen karir, pengembangan karir. Pengertian. Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan, dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat kerja mereka. B. Tujuan perencanaan karir. 1. Membantu dalam pencapaian tujuan individu. 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. 3. Membantu pegawai mengidentifikasikan kemampuan potensi mereka. Dan 4. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. 5. Bukti tanggung jawab sosial. 6. Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. 7. Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. 8. Mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Pengertian motivasi kerja. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Terkait dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan motivasi adalah mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Motivasi kerja merupakan suatu modal dan penggerakan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan bertanggung jawab. Bentuk-bentuk motivasi. 1. Kompensasi bentuk uang. 2. Pengarahan dan pengadilan.
3. Penetapan pola kerja yang efektif. 4. Kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Faktor internal, yaitu persepsi individu mengenai diri sendiri, harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan, kepuasan kerja. Faktor eksternal, jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana individu bergabung, situasi lingkungan pada umurnya, sistem imbalan yang diterima. Pengertian prestasi. Secara etimologi, prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestati yang berarti hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah ditentukan. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi di semua aspek kehidupan. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Produktivitas kerja. Istilah produktivitas kerja mempunyai arti yang berbeda-beda untuk setiap orang yang berbeda, dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran barang-barang atau jasa dengan masukan tenaga kerja, bahan, uang. Produktivitas kerja merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama sebagian besar organisasi atau perusahaan. Produktivitas mencerminkan efisiensi dan efektivitas sebagai organisasi. Produktivitas adalah hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas. Kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Pengertian kepuasan kerja berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami pegawai dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap berbagai faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Jadi kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Fungsi kepuasan kerja untuk meningkatkan disiplin pekerja dalam bekerja, untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor organisasi. 1. Kondisi kerja. 2. Mutu pengawasan. 3. Keamanan kerja. 4. Fasilitas. Stres. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Gejala stres mempengaruhi kesehatan fisik dan mental sehingga seseorang bisa menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis dan menunjukkan sikap mudah marah dan tidak kooperatif. Penyebab stres: beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu, kualitas supervisi yang jelek, iklim politis yang tidak aman, wewenang terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab, frustasi, konflik antar pribadi dan kelompok, perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan. Selanjutnya, budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi yaitu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. Fungsi budaya organisasi. 1. Perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi. 2. Alat pengorganisasian anggota. 3. Menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. 4. Mekanisme kontrol perilaku. 5. Mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek dan panjang. 6. Penentu arah organisasi mana yang boleh dan tidak boleh. Perubahan organisasi. Pengertian perubahan organisasi yaitu perubahan atau
berubah secara etimologi dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Faktor-faktor perubahan organisasi: 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. C. Alasan pekerja menghambat terjadinya perubahan organisasi: 1. Direct cost, 2. Saving face, 3. Fear of the unknown, 4. Breaking routing, 5. Incurrent organization system, 6. Incurrent team dynamic. Selanjutnya, audit sumber daya manusia. Pengertian audit. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses audit sumber daya manusia terdiri atas 6 langkah. 1. Mengkomunikasikan gagasan dan makna audit SDM dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. 2. Memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. 5. Menyiapkan laporan audit bagi para manajer dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. 6. Membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. 7. Memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Norma audit. Tujuan dari norma audit adalah menanamkan pengertian atas peran dan tanggung jawab Departemen Audit kepada semua level manajemen, badan atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan audit, menetapkan dasar berbagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas audit, perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. Tujuan audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, antara lain menilai efektivitas dan fungsi sumber daya manusia, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 14. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan sumber daya manusia di sini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia: 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan pengadaan karyawan. Asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia: 1. Asas manfaat efisiensi, 2. Asas kebutuhan dan kepuasan, 3. Asas keadilan dan kelayakan, 4. Asas peraturan legal, 5. Asas kemampuan perusahaan. Program kesejahteraan adalah
balas jasa pelengkap material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan. Pemeliharaan kesejahteraan, kesehatan tenaga kerja, sumber daya manusia. Ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam memelihara kesehatan sumber daya manusia, antara lain: 1. Penyediaan poliklinik khusus milik perusahaan. 2. Menyediakan dokter perusahaan. 3. Pemberian asuransi kesehatan atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan.